Selamat pagi kepada Bapak Danang Satria Nugraha SSMA selaku dosen pengampu mata kuliah keterampilan presentasi akademik serta teman-teman yang saya kasihi. Izinkan saya Agustinus Aryawidi Bagaskara dengan nomor induk mahasiswa 191224012 untuk mempresentasikan mengenai perluasan makna leksem anak. Latar belakang dari materi ini adalah perluasan makna merupakan perubahan makna literal suatu leksem yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal bahasa. Dalam konteks bahasa Indonesia, misalnya, perluasan makna dapat terjadi karena akibat perbedaan lingkungan, akibat asosiasi, akibat tanggapan pemakai bahasa, akibat pemindahan jenis dalam pemakaian. Leksem anak digunakan secara produktif oleh penutur bahasa Indonesia. Tingkat keproduktifannya ditandai dengan konstruksi linguistis berunsur leksem anak yang berjumlah 117 dalam Lema Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tingginya tingkat penggunaan leksem anak tersebut mengindikasikan adanya perluasan makna dari leksem anak. Selanjutnya adalah metode. Metode yang digunakan ada 3, yaitu pertama pengumpulan, kedua analisis, ketiga penyajian data. Pada tahap pengumpulan data, peneliti menggunakan metode SIMAK untuk melacak semua wujud konstruksi lingual yang mengandung leksem anak. Pada tahap analisis data, peneliti memanfaatkan metode AGI atau bagi unsur langsung untuk mendapatkan deskripsi tentang komponen-komponen makna dari wujud-wujud konstruksi yang dianalisis. Pada tahap penyajian data, digunakan metode formal yang diwujudkan dalam diagram dan metode informal yang diwujudkan dalam uraian-uraian paragraf deskriptif untuk memberikan deskripsi perluasan makna. Inilah poin-poin yang akan saya bahas. Perluasan makna leksem anak dibagi menjadi 3 hasil analisis. Pertama, konstruksi idiomatis. Kedua, makna literal dan makna perluasan. Ketiga, jejaring semantis leksem anak. Konstruksi idiomatis. Leksem anak menyangkut deskripsi linguistis tentang unsur-unsur pembentuk satuan linguistis yang berunsur leksem anak. Wujud asal leksem anak adalah kata yang berkelas nomina. Berikut disajikan tabel tipe konstruksi. Pertama, anak diatribusikan nomina. Contohnya, waktu kecil dulu saya selalu menjadi anak bawang. Kedua, anak diatribusikan verba. Contohnya, terdapat 9 anak didik di kelas 12 IPA di seminari ini. Ketiga, anak diatribusi adjektival. Contohnya, saya anak panjang di keluarga ini. Keempat, anak
diatribusi nomina ditambah nomina. Contohnya, anak domba Allah telah diutus ke dunia. Begitulah kami umat Katolik meyakininya. Ungkap Romo Mangunwijaya. Kelima, anak diatribusi nomina ditambah verba. Contohnya, dahulu pelajar menggunakan anak batu tulis. Keenam, anak diatribusi numeralia ditambah nomina. Contoh, anak semua bangsa adalah karya kanon dari Pramudia Anantatur. Selanjutnya ada makna literal. Leksem anak pada ranah literalnya berarti keturunan yang kedua. Leksem tersebut digunakan oleh penutur bahasa Indonesia dalam ranah aplikasi kekeluargaan. Secara umum, ketika pembicaraan menyangkut sebuah keluarga, leksem-leksem yang cenderung muncul adalah anak, ayah, orang tua laki-laki, ibu, orang tua perempuan, kakak, saudara kandung yang lebih tua, dan adik saudara kandung yang lebih muda. Selain itu, leksem anak juga biasa disandingkan dengan leksem suami, pria yang telah menikah, dan istri, wanita yang telah menikah. Selanjutnya, makna perluasan. Di makna perluasan ini ada 7. Pertama, urutan kelahiran. Contoh, anak alang, anak hitam, dan anak pandak. Kedua, manusia yang masih kecil. Contoh, anak gugur, anak kembar, anak prasekolah. Ketiga, binatang yang masih kecil. Contoh, anak harimau, anak singa, anak zebra. Keempat, pohon kecil yang tumbuh pada tumbuh-tumbuhan yang lebih besar. Contoh, anak pisang, anak lidah mertua, anak palem. Kelima, orang yang berasal dari atau dilahirkan di suatu daerah. Contoh, anak desa, anak kampung, anak kota. Keenam, orang yang termasuk dalam suatu golongan. Contoh, anak buah, anak panggung, anak perahu. Ketujuh, yang lebih kecil daripada yang lain. Contoh, anak dacin, anak pelor, anak angin. Tujuan perluasan makna leksem anak cenderung mengambil konsepsi atau skemata awal yang tersimpan di dalam leksem anak. Seolah-olah apa yang menjadi makna literal leksem anak diasosiasikan berada pula pada domain pemakaian yang lain. Cara berpikir yang terkonsepsikan dalam leksem anak dicoba diterapkan untuk menerangkan atau menjelaskan fenomena dalam realitas yang lain yang secara linguistis belum terwakili. Dan ini adalah jejaring semantis leksem anak. Ada peta arus perpindahan makna leksem anak. Dari ranah literal yang berarti keturunan yang kedua, lalu dijabarkan kembali menjadi 7 ranah perluasan.
Ada urutan kelahiran, ada manusia yang masih kecil, ada binatang yang masih kecil, ada pohon kecil atau tanaman yang tumbuh pada tumbuh-tumbuhan yang lebih besar, ada orang yang berasal dari atau dilahirkan di suatu daerah, ada orang yang termasuk dalam suatu golongan, ada yang lebih kecil daripada yang lain. Kesimpulan, perluasan makna lexem anak dibagi menjadi 3 analisis. Pertama, konstruksi idiomatis lexem anak menyangkut deskripsi linguistis tentang unsur-unsur pembentuk satuan linguistis yang berunsur lexem anak. Kedua, pada ranah literal, lexem anak bermakna keturunan yang kedua. Ketiga, pada ranah perluasan, lexem anak menjadi 7 rupa. Keempat, jejaring semantis lexem anak adalah peta arus perpindahan makna lexem anak. Ranah literal diuraikan menjadi 7 yang berubah ke ranah perluasan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan dan cara dalam membawakan presentasi yang sudah saya sampaikan ini. Sekali lagi, terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.